keliru. Jadi kita belajar pada pagi hari ini, rupanya rentang usia yang kita punya ini perlu dikelola secara serius. Karena usia kita itu hal yang begitu luar biasa, begitu unik. Usia itu sangat, kalau saudara berpikir dan merenungkan tentang usia, kita akan sangat berhati-hati. Sebab usia kita itu terjadi hanya satu kali. Mungkin saudara sudah tahu, ya kan? Usia kita cuma terjadi satu kali. Detik-detik, menit-menit, ketika saya tadi menceritakan tentang Yerobeam, tentang usia, tentang Yotam, tentang Ahaz, itu detik-detik tersebut sudah lewat, berlalu bersama dengan usia kita. Amin. Usia kita pun yang saudara miliki melewati jam 8 pagi 18 November hari ini, itu sudah tadi, sudah lewat jam 8 pagi. Sekarang sudah jam setengah 9. Tiap detik dalam usia kita itu lewat begitu saja, lewat terus. Tidak ada satu orang pun bisa menahan usianya sedetik pun. Jadi itulah uniknya usia, karena usia berhubungan erat dengan waktu, tetapi usia tidak sama persis dengan waktu. Usia atau umur itu adalah hasil dari waktu yang diberikan Tuhan dikalikan dengan kehidupan atau mutu kualitas hidup kita. Waktu yang diberikan Tuhan dikalikan dengan kualitas atau mutu kehidupan kita. Jadi waktu kali hidup sama dengan usia. Hafalkan rumus ini baik-baik. Amin. Waktu kali hidup sama dengan umur atau usia. Saudara jangan cuma menghitung umur saudara, jangan cuma memikirkan usia saudara sama dengan waktu. Usia itu memang sangat dipengaruhi dan terjadi di dalam waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi usia itu jauh lebih luas, jauh lebih dalam, jauh lebih berarti daripada sekedar waktu yang kita lewati. Tiap kita mempunyai kesempatan untuk membentuk usia yang bukan hanya panjangnya. Umur 120 tahun itu usia yang panjang. Tapi semua orang tahu, kalau usia yang panjang dilewati dengan sia-sia, apalah artinya? Bahkan sudah banyak kita dengar teman-teman kita, bahkan seorang hamba Tuhan yang saya pikir kalau dia punya semangat dan sepak terjang, harusnya dia minta dan sungguh-sungguh klaim. Ini klaim bahasa asuransi yang dimasukkan dalam keimanan. Orang-orang sering berkata, saya klaimnya. Kamu bayar premi berapa? Mestinya dia bisa minta sama Tuhan. Tetapi si hamba Tuhan ini berkata, ya saya 60 lebih sedikit lah. Kalau daripada menjadi tua bergantung pada orang lain, mending pulang. Jadi rupanya ada hamba Tuhan yang begitu gigih, begitu semangat, begitu melayani Tuhan, tetapi pengertian tentang usia itu begitu tipis. Saya harap di antara kita semua tidak ada yang minta pada Tuhan, Tuhan, daripada hidup begini lebih baik mati Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata demikian, sebab bisa dikabulkan, saudara. Bisa. Bahkan ketika tidak dikabulkan, saudara sendiri bisa membunuh diri. Saudara bisa lompat dari lantai berapa belas itu,
saudara bisa minum racun. Kita manusia bisa bunuh diri. Meskipun Tuhan menetapkan 60 tahun, 80 tahun, tapi kita bisa bunuh diri. Berarti kematian itu bisa datang, bukan Tuhan sendiri yang bertindak, tapi kita bisa. Dan kenyataan itu Tuhan biarkan. Jadi seseorang bisa bunuh diri. Maka saya bilang, jangan minta mati. Sebab kesempatan usia yang Tuhan berikan ini anugerah. Amin. Kalau kita mendapat usia berapapun, kita semua harus tahu itu adalah anugerah. Dan kita perlu tahu, semua anugerah yang lain cuma bisa kita dapatkan, cuma bisa terjadi bagi kita di dalam rentang usia tersebut. Amin. Jadi kalau kita mau meminta, mengharap anugerah yang sebesar-besarnya, seperti itu lagu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Saudara pengen atau mengharap anugerah yang seberapa? Yang seberapa sudah? Pastikan mengharapkan anugerah yang pokoknya banyak deh. Saudara tidak pernah memikirkan anugerah terbesar adalah usia kita. Sebab semua anugerah yang lain hanya bisa kita terima, hanya bisa terjadi, hanya bisa kita capai di dalam batas usia yang Tuhan berikan. Amin. Batas anugerah usia yang Tuhan sediakan. Jadi kalau kita mengharap anugerah yang sempurna, anugerah yang top, anugerah yang membuat kita sampai kesempurnaan, saudara harus menjalaninya dalam usia yang Tuhan berikan. Sebab itu masalah usia ini perlu kita pikirkan, bicarakan, bahkan tanamkan dalam hati kita dengan serius. Jangan kurang serius dengan usia ini. Satu contoh, saudara. Kita sekarang sudah tidak ada yang di penggalan pertama. Saudara masih ingat tadi saya menyebut penggalan pertama? Rentang usia. Ini masa di mana setiap orang masih bergantung pada orang tua. 20 tahun. Tetapi penggalan kedua ini sangat krusial. Dan mungkin sebagian besar dari kita, boleh tolong angkat tangan siapa yang sudah lewat penggalan kedua ini? Sudah lewat? Sudah lewat. Apa? Umur 40 berapa? Padahal kita mungkin sudah lewat, tapi ini akan saya bicarakan sebentar supaya kita melihat. Maksudnya, meskipun ini sudah kita lewati, kalau kita sudah duluan lewat di sebuah jalur jalan kehidupan, dan di sana ada lubang-lubang yang sangat berbahaya, saya kira tetap layak untuk kita pahami. Paling tidak dalam kita mengatasi dampak-dampak yang terjadi, yang sebenarnya terjadi di sini, sekarang ada dampaknya dalam hidup kita masing-masing. Artinya kita sudah lewat, tetapi dampak dari lubang-lubang yang sangat berbahaya itu mungkin masih berakibat sampai hari ini. Atau kerusakan-kerusakan yang terjadi
yang masih ada kesempatan untuk saudara dan saya perbaiki. Amin. Sebab penggalan kedua ini sangat krusial dan banyak hal-hal penting dalam kehidupan, dalam seluruh kehidupan kita ditentukan dalam penggal kedua ini, ya, antara 20 sampai 40 tahun. Yang pertama, saudara, ini adalah masa menentukan sendiri. Sebelumnya ditentukan oleh orang tua, sebelumnya ditentukan oleh guru-guru dan dosen. Tapi fase penggalan kedua ini kita mulai belajar tidak bergantung pada orang tua lagi, tidak bergantung pada guru, belajar menjadi diri sendiri. Ini penggalan kedua ini luar biasa. Kita belajar menjadi diri sendiri. Orang-orang yang belum bisa menjadi dirinya sendiri pada penggalan kedua ini, itu akan mengalami banyak hal yang merugikan. Dan kalau satu orang tidak segera menjadi dirinya sendiri pada penggalan kedua usianya, ini boleh dikatakan seperti anak yang bertumbuh mengalami keterlambatan. Amin. Saudara mengerti? Itu yang pertama. Jadi ini awal masa seseorang tidak bergantung lagi pada orang tua, bahkan tidak bergantung pada siapapun, karena di usia ini dia akan digantungi. Amin. Digantungi anak, digantungi istri, digantungi suami, plus digantungi oleh pengikut-pengikut. Sebab disinilah seseorang tampil perannya sebagai pemimpin mungkin. Dan saat itulah dia mulai digantungi oleh orang-orang lain. Karena itu harus cukup tangguh, harus cukup kuat, harus cukup segalanya. Jadi sesudah lewat penggalan kedua ini, itu menentukan mulai menjadi dewasa dan mematangkan hal-hal yang akan berpengaruh secara kuat sepanjang sisa hidup. Orang Tionghoa mempunyai filosofi, kalau di dalam penggalan ini seseorang belum jadi, maka sisa selanjutnya pasti menukik. Itu bukannya tanpa alasan. Semua kita mengerti, kalau dalam penggalan kedua ini seseorang tidak membentuk dengan baik apa yang namanya karir, keluarga, memang bisa usia 60 baru menikah, bisa. Tidak ada yang melarang, bisa. Tetapi agak terlambat. Sebab beberapa potensi, kemampuan, kesempatan untuk membangun yang namanya karir, keluarga, itu paling optimal dalam penggalan usia yang kedua. Yang menyedihkan adalah banyak orang cuma membangun karir, cuma membangun keluarga, tapi lupa satu hal, membangun pelayanan. Ada 4 hal yang menjadi PR atau pekerjaan rumah pemuda. Saudara masih ingat? Yang pertama, masalah studi atau tanggung jawab studi. Itu harus sudah tuntas dalam penggalan yang kedua. Sehingga penggalan yang kedua ini
menjadi masa transisi antara dunia akademis menjadi dunia profesionalisme. Karena waktu itulah dia harus, kalau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, urusan studi, maka orang ini bisa-bisa umur 70 masih minta kuliah. Bisa. Dan fenomenal, masuk kuliah, semua mahasiswa masih 21 tahun, dia masuk umur 70 masih kuliah. Iya, karena terlambat dulu, tidak kuliah. Jadi penggalan kedua ini setiap orang harus memperhatikan. Saya katakan, meskipun kita kebanyakan sudah lewat, kita perlu memahami penggalan kedua ini. Selain studi, karir, ketiga keluarga, yang keempat pelayanan. Bahkan sering kami menyebutnya pelayanan yang teruji. Itu harus dibangun dalam masa ini, teruji. Sebenarnya semua hal harus teruji. Amin. Orang menyelesaikan pekerjaan rumah, studi pun dia harus mempunyai jenjang pendidikan yang teruji. Tentu kita semua tahu seorang yang bilang, oh saya sudah sekolah sampai ITB, tiap hari saya masuk ke kampus ITB, duduk bangku kuliah, tapi tidak ikut ujian, tidak ada daftarnya di daftar mahasiswa. Biarpun dia kuliah saban hari, dia dengar, itu namanya studi yang tidak teruji. Amin. Saudara mau seperti itu? Boleh nggak? Beritahu pada rektor dan dekan, membayar sejumlah uang, boleh hadir kuliah. Tiap hari masuk, mulai dari kuliah teknik apa, semua saudara boleh masuk, boleh dengar, boleh tanya, tapi tidak ujian. Kan enak? Nggak ujian, nggak didaftar, nggak di absen, datang ya mau datang. Kalau saudara lagi sakit flu, tidak mau datang, nggak apa-apa. Jadi kuliah sampai, kalau tanya, kamu pendidikan terakhir? Oh saya di ITB. Jurusan apa? Saya ambil 3 fakultas. Wah hebat ya. Jadi nilainya apa? Nah, itu namanya studi yang tidak teruji. Begitu juga karir. Kalau karir jelas, seorang yang tidak teruji dalam karirnya, semua orang tahu, bekerja dari pagi sampai malam kerja, Senin sampai Minggu kerja, tetapi ketika gajinya berapa? Atau keuntungannya berapa? 0. Itu berarti karirnya itu tidak teruji. Amin. Keluarga harus menyelesaikan PR keluarga dengan teruji. Ujian pertama menghadapi mertua. Kalau hari pertama datang ke mertua sudah gagal, sudah ditolak, sudah nggak ada harapan, itu ujian pertama. Semua ini harus ditambah dengan teruji. Dan yang satu ini, pelayanan teruji. Setiap pemuda, setiap orang muda yang ada di dalam gereja, yang percaya kepada Tuhan, berarti kalau saudara yang lain sudah bukan muda lagi secara usia, kita harus memikirkan, kalau kita sampai dalam usia seperti ini, tidak mempunyai pelayanan apapun, bahkan yang teruji, kita orang-orang yang berhutang terhadap diri kita sendiri. Amin. Kita berhutang. 4 hal ini harus diselesaikan. Yang akan menagih kepada kita bukan orang lain, bahkan bukan Tuhan. Pelayanan itu
bukan kita membalas budi. Tadi lagu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Konsep yang umum, kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, itu sesuatu yang volunteer, sesuatu yang balas budi, sesuatu yang berbuat baik. Tidak, saudara. Kalau satu orang percaya pada Tuhan, mengaku diselamatkan, orang itu harus, sebab pada saat dia mengaku percaya kepada Tuhan, dia dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan yang tidak melayani, itu namanya hamba Tuhan pengangguran. Pegawai bank pengangguran, dosen pengangguran, guru yang pengangguran. Kalau dia menjadi orang percaya tapi tidak melayani apa-apa, orang itu sudah labelnya sudah hamba Tuhan. Tetapi istilah Alkitab penganggur di pasar. Orang semua sibuk di pasar, jual beli, rame angkat barang. Dia cuma nganggur, lontang. Tetapi biar pengertian ini, 4 pekerjaan rumah ini harus kita selesaikan. Kalau tidak, kita berhutang kepada diri kita sendiri yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Maka PR yang keempat, saya harap kita semua tidak melupakan. Di samping PR-PR yang sudah kita selesaikan pada paruh penggalan kedua hidup kita, maka per hari ini, seandainya masih ada PR yang belum selesai, kita mungkin sudah di sini. Saya berada di sini, penggalan ketiga, dalam usia sudah hampir dekat sini, 57, kan sudah dekat akhir. Kalau ada dari kita yang belum menyelesaikan PR-nya sebagai pemuda, atau PR yang harus kita selesaikan pada penggal kedua, itu biar kita ngebut, mumpung masih ada waktu. 3 tahun yang masih Tuhan berikan, itu pasti bermanfaat. Tentu kalau masih lebih panjang waktu yang ada, pergunakan untuk membangun yang namanya pelayanan yang teruji. Dikatakan teruji karena biasanya pemuda-pemuda, apalagi mungkin masih SMA, banyak waktu mereka. Tapi ada orang-orang yang menganggap, buat apa ngajar sekolah minggu kan remeh. Kalau sekarang saya jadi direktur, tidak ada waktu lagi, jadi pantas saya untuk tidak melayani lagi. Sekarang sudah jadi direktur, sekarang saya sibuk di DPR, sekarang waktu saya dibutuhkan oleh apapun yang kita kerjakan. Hati-hati sudah, jangan sampai kita menganggap apa nyanyi-nyanyi itu kan bagiannya Riko dan Pak Biancun, mereka-mereka yang nganggur. Bukan nganggur ini. Jadi orang yang melayani itu bukan pengangguran. Kalau diri kita tidak berbuat apa-apa, atau dulu aktif, dulu mengajar sekolah minggu, dulu memimpin kaum muda, dulu melayani puji-pujian, apapun kita tinggalkan hanya karena yang sekarang saudara anggap lebih bermutu, lebih harus diberi waktu, saudara mungkin salah. Sebab itu setiap kita harus memeriksa diri kita. Pada penggal kedua ini, apa yang belum kita selesaikan, perlu kita selesaikan bagian usia ini. Sebab kalau sudah di penggal ketiga, ada beberapa hal yang agak terlambat, tetapi masih bisa. Yang
Selanjutnya saudara, masa penggalan kedua ini yang perlu kita ketahui juga, ini adalah masa awal munculnya apa yang disebut sarkopenia. Saudara lebih familiar dengan istilah osteoporosis. Tahu saudara? Yaitu pengeroposan tulang. Tetapi sebelum pengeroposan tulang terjadi, itu terjadi di penggalan ketiga biasanya mulai. Di penggalan kedua yang akan mulai muncul dan terjadi pengeroposan otot, namanya sarkopenia. Dan itu memanggil atau mendorong setiap orang yang sadar harus mengadakan latihan yang cukup sehingga sarkopenia itu tidak terjadi atau ditunda atau berkurang. Kalau tidak disadari lalu tidak melakukan latihan yang perlu, maka semua orang yang mencapai penggal kedua ini, terutama di bagian akhir 35 tahun sampai 40, itu mulai. Soal sampai kapan dan apa efeknya itu sudah bisa dibaca. Sejak usia 35 tahun terjadi sarkopenia. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa penggal kedua ini ternyata untuk orang-orang modern seperti kita, yang terjadi adalah menurunnya kreativitas alamiah. Saudara jangan pikir saudara punya pemikiran, punya kemampuan, punya kreativitas dalam segala bidang. Itu secara natural mulai berkurang, termasuk disertai dengan kemampuan lupa. Itu dimulai di usia 35. Karena itu saudara, kalau kita menyadari dan begitu mengerti bahwa usia itu bisa kita kelola, bisa kita manage, maka meskipun kita sekarang di penggalan ketiga, masih ada 3 ruas lagi yang tersedia secara biblical, yang Alkitab katakan sebagai rentang waktu. Maka apalagi terutama kalau kita sedang berada di penggalan ketiga ini, kita harus melakukan paling tidak nomor 1, memperbaiki atau mengurangi dampak-dampak yang sudah terjadi. Saya baru mengerti bahwa sarkopenia itu sudah terjadi sejak 35 tahun. Saya baru menyadari ketika saya berada di penggalan ketiga. Apa boleh buat? Sebab dulu tidak ada yang mengajar. Tetapi paling tidak kita punya anak-anak, kita punya adik-adik, kita punya generasi berikut yang sedang berjalan di belakang kita. Semua saudara, semua kita, biar meneruskan bahwa mereka perlu hati-hati. Karena penggalan kedua itu sangat menentukan seluruh sisa hidup kita. Maka bukan hanya menasihati mereka untuk sekolah, bukan hanya menasihati mereka untuk bekerja dengan benar, bukan hanya menasihati mereka supaya hati-hati memilih teman hidup, membangun keluarga, tapi yang satu ini juga dorong dan beritahu setiap orang harus memiliki pelayanan yang teruji. Meskipun tidak semua orang harus jadi pendeta, tetapi setiap kita harus punya pelayanan yang teruji. Itu baru namanya serius, dan kita bertanggung jawab setelah kita mendengar tentang usia akan berbeda. Amin. Apalagi yang mempunyai jatah usia memerintah selama 52 tahun. Itu luar biasa, kesempatan untuk melakukan banyak hal. Dan tidak akan mereka kalau mendengar penjelasan seperti ini, mereka akan sembarangan. Tentu masih akan ada orang yang keras hati. Beberapa raja disebut
meskipun dia sangat menderita di akhir hidupnya, tidak juga dia mau kembali bertobat pada Tuhan. Dia tetap keras hati, ya, apa boleh buat. Tapi kiranya setiap kita yang mungkin sekarang sudah di penggalan ketiga, tidak ada dari kita yang mengeraskan hati. Kita mau minta pada Tuhan supaya kita masih bisa memperbaiki, memperkuat, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Meskipun kita sudah di penggalan ketiga, masih ada waktu dan usia yang terbentang di depan kita. Biar semua itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tadi ada lagu yang berkata, Bapa, sentuh hatiku. Nah, lagu yang tadi kita nyanyikan, ada bagian yang saya pikir kita perlu hayati, yang berkata rancangan terbaik. Rancangan terbaik. Apa Tuhan memberikan rancangan terbaik buat kita? Tapi saudara tahu, rancangan terbaik, bahkan rancangan yang terbaik pun, semua tidak akan ada gunanya kalau tidak dieksekusi. Amin. Siapa yang membuat rancangan ini bisa dieksekusi? Tuhan dan saya. Dan itu hanya bisa kita eksekusi di dalam batas usia yang Tuhan berikan. Jadi lagu ini, kata-kata ini, harapan seperti ini, kebanggaan bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik untukku, tidak akan ada gunanya kalau kita tidak ikut mengeksekusi, membuat semua rancangan terbaik menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa.